koreksi dulu ya. Ini nanti akan belajar buku baru, tapi ini, oh kok ini sih. Nih, Mas Widat betul 11 ya, salah 9. Evaluasi. Siapa lagi yang udah datang? Reza, Faiz. Oke, ini ya. Kelihatan di luar hasilnya? Buatlah kalimat muannas dari kalimat berikut. Aina qalamuka ya abi. Jadinya apa? Aina qalamuki ya umi. Ya. Ini Mas Widat, Faiz salah semua ya. Aina qalamuki ya umi. Siapa yang udah datang ini? Bentar, saat belum jam 7:04 ya. Saat kasih reminder ya. Biar nggak 2 kali jelasin ya. Jadi kalau aina qalamuka ya abi, muannasnya apa Mas jadinya? Aina qalamuki ya umi, ini kurang hamzah memang. Yang betul ini kurang hamzah. Ka jadi ki, abi jadi umi ya. Ini karena suruh menjadikan muannas. Nomor 2. Nomor 2. Kharaja Muhammadun minal baiti. Jadikan muannas gimana Mas? Mas Widat, betul apa salah ini? Salah. Kharajat, jangan Muhammad lagi. Kan muannas harus perempuan. Aminatu minal baiti. Ya. Kharajat Aminatu minal baiti. Habis ini kita nanti akan belajar, ini sambil nunggu dulu ya, biar nggak ngulang. Belajar buku tafsir ya. Buku tafsir yang dimulai dari nanti surat Anas. Jadi yang pendek dulu ya. Kalau yang panjang nanti ya, jadi kharaja Muhammadun menjadi kharajat Aminatu. Huwa muslimun. Kalau perempuan jadi apa? Ya, tidak apa-apa. Sudah salah ya, belum paham soalnya. Kalau jadi hia muslimun, jadi muslimatun ya Mas. Muslimun jadi muslimatun. Kemudian berikut kata yang termasuk fiil. Ini salah semua. Dahaba ya. Dahaba fiil, fi harf, Fatimah isim ya. Oke. Kalimat dalam bahasa Arab atau dalam isim, dari isim dan fiil. Salah. Yang betul isim, fiil, harf. Kurang satu yaitu harf ya. Berikutnya, isim dhamir yang tepat untuk kalimat berikut adalah Muhammadun Tobibun. Maka wabnuhu ya, yang betul wabnuhu. Mas Widat wabnuka. Ya masih perlu murojaah ya. Soal dhamir ya. At-talibu maridun. Kalau at-talibatu apa? Bah, Mas Widat betul. Maridotun ya. Ya.
Maridotun ya. Berikutnya, arti dari al-amu. Al-amu artinya paman. Kan nggak ada tamar butoh. Kalau al-amma itu bibi. Nah, al-amu paman. Hadil bintu talibatun. Ismu apa ini? Ismuha Zainab. Ya. Ismuha Zainab. Ya. Ya Mas. Siapa ini? Mas Alif. Ya Mas Alif. Ad-dufahu fakihatun. Apa? Buah yang enak. Ladidatun. Ladidatun yang betul. Mas Widat betul ya. Widat betul. Jadi ini yang ngerjain kan Mas Widat, Faiz sama Reza ya. Nah, Mas Alif sama siapa? Ahmad sudah selesai. Sudah ngerjain. Al-Arabiyatu lugotun ya, yang betul lugotun sahlatun. Lugotun sahlatun. Aina sayyaratul mudarisi? Nah, jawabannya hiya. Iya khalfal mudarisi. Dia di belakang Pak Guru. Betul. Telur. Telur bahasa Arabnya baidotun. Baidotun. Kemudian bebek ya. Bebek banyak yang salah ini. Oh, Mas Widat betul. Batotun. Batotun. Isim domain untuk kamu laki-laki adalah antaka. Antaka. Betul, Mas Widat. Contoh mudah filaih mana? Ya, Miftahul Baiti. Mas Widat masih salah. Al Baitu Kabirun itu mubtada khobar. Ya. Kan kalau akhirannya kasroh itu mudah filaih. Ya, yang kata pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata keduanya kasroh itu ciri mudah ilaih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faiz. Ini sekalian koreksi ya, Mas Faiz ya. Nah, Ya, ini saya kasih kuncinya. Berikutnya, contoh isim isyarah mu'annas lil qarib. Jawabannya hadihi salajatun. Ini Mas Faiz masih salah. Tilka itu jauh, Mas. Tilka itu artinya itu. Yang dekat hadihi ya. Ya, saburoton boleh karena ini mu'annas, tapi tilkanya harusnya hadihi. Yang ada hadihi salajatun. Al-qalamu. Nah, ini yang betul alladzi. Nah, benar semua. Fi hakibati maksurun. Az-zauju artinya suami. Suami. Tahu semua. Apalagi nih? Marah. Marah bahasa Arabnya ghadbanu. Ya. Ghadbanu. Baik. Nah, ini Mas hasilnya nilainya Mas Reza betul 11, Mas Vedat 11, Mas Faiz 8 ya. Oke, nanti Ustadz kasih PR lagi ya, biar paham menggunakan ini. Cuma hari ini kita mau ganti buku. Ya. Hari ini kita akan belajar Juz Amma, tafsir Juz Amma. Biasanya itu bukunya udah Ustadz kirim kan? Udah terima bukunya? Yang bukunya besar tapi tipis. Tafsir Juz Amma. Sudah ada, Mas? Yang tulisannya Al-Jumanu, Ustaz.
Satunya Al-Jumanu. Yang ini Ashalut Tafasir. Yang gambarnya kayak gini. Bisa Oh kasih ini. Ini yang buat ini. Eh? ya, yang warna putih itu. Ya, Ya, betul. Ketemu? sama. Ya, kita bacanya tidak dari depan, karena dari depan tuh anaba. Kita bacanya dari yang tipis dulu, dari Anas, surat Hijr, ya. Surat Anas, kelihatan Anas halaman 22. Bacanya dari belakang. Sudah ketemu? Sudah, Bang. Hari ini kita akan mulai baca. Oh ya, untuk memulai kita baca suratnya dulu sama-sama. Setelah itu nanti kita akan bahas pengantarnya, baru tafsirnya. Ya, coba kita baca sama-sama. Surat Anas. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian, Ustaz baca ikuti. Kul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. malikin nas, Ilahin nas. ilahin nas, Min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Baik, ini kita akan bahas pengantar dari surat An-Nas, ya, surat An-Nas. An-Nas itu surat Makiyah. Apa yang dimaksud Makiyah, Mas Faiz? Apa maksud Makiyah? Ya? Turun Di Mekah. Nah, lebih tepatnya turun sebelum Nabi hijrah. Ya, ada fase Makiyah. Nah, memang Makiyah itu dikata Makkah, tapi maksudnya turun sebelum Nabi hijrah. Karena setelah Nabi hijrah itu kadang Nabi juga ke Mekah, entah karena apa namanya haji wada atau peristiwa Fathu Makkah. Nabi kan ke Mekah, tapi itu surat yang turun setelah Nabi hijrah itu disebut Madaniyah, disebut Madaniyah. Nah, Makiyah itu maksudnya Nabi turun sebelum Nabi hijrah. Kemudian dia surat ke-114 dan terdiri dari 6 ayat. Ya. Nah, ini penting ya biar tahu. Anas turun setelah surat Al-Falaq sebelum Al-Ikhlas. Ini maksudnya urutan turunnya, bukan urutan mushaf. Kalau urutan mushaf, Anas jelas dia surat terakhir ya. Nama Anas diambil dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat pertamanya dia. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Temanya apa? Temanya perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan pada Allah dari godaan di dalam gangguan di dalam diri manusia. Jadi bedanya kalau Al-Falaq itu gangguannya dari luar, Mas. Ya enggak? Sedangkan kalau Nas gangguannya dari dalam diri manusia. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kan itu dari kejahatan makhluk ya. Ini luar, kalau Anas dari dalam diri manusia.
Hubungan antara tema besar nama surahnya adalah Allah menyebutkan bahwa gangguan yang dimaksud berasal dari dalam diri manusia dan boleh jadi lebih besar dari gangguan Ustaz. Jadi kalau di surat An-Nas itu kita menyebut Allah 3 kali. Kul a'udzu birabbinas, Rabbinas dulu, Malikin Nas, Raja Manusia, Ilahin Nas. 3 kali kita sebut nama Allah. Ya. Baru kita meminta perlindungan, ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Jadi setan itu tidak masuk ke dalam hati. Dia fi sudurinas. Ini akan dada ya. Di dalam dada itu ada apa namanya jantung atau hati. Nah, setan itu di sini. Nah, setan itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Dia cuma ngetok-ngetok aja. Ayo jangan bangun, jangan sholat subuh. Ayo main game terus. Ayo main terus, nggak sholat. Itu setan tuh tidak masuk ke dalam hati, tapi cuma ngetok-ngetok di dalam apa namanya fi sudurinas, tidak fi kulubinas. Nah sekali dibukakan pintu, buka ya silakan masuk setan. Ya. Nanti setan akan mengubah selera manusia. Yang awalnya rajin sholat jadi nggak rajin sholat. Yang awalnya makannya halal jadi makan haram. Ya. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Ya. Itu kebalik-balik. Kalau dia masuk ke rumah, catnya warna putih dijadikan hitam. Ruang tamu jadi ruang makan. Kamar mandi jadi tempat tidur. Ya begitu. Setan mengubah apa selera manusia. Dibisiki. Ya, dibisiki. Kalau di Al-Falaq, itu kita sebut Allah sekali aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sebut awal sekali, gangguannya ada 4, ya kan? Makhluk, dari malam, dari tiupan tukang sihir, dari orang hasad. Tapi dari Anas dibalik. Kita sebut Allah 3 kali, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Kita minta min syaril waswasil khannas. Ya. Jadi lebih bahaya mana? Bisikan setan atau bisikan dari dalam diri manusia atau gangguan luar? Orang itu ya, rata-rata ketika dapat masalah besar, kalau jiwanya kuat, dia tetap kuat. Tapi sekali dia menyerah, ya sudah. Masalah kecil bisa jadi besar. Ya. Orang masalahnya sepele bisa bunuh diri. Ya. Karena apa? Bisikan tadi. Gangguan yang ada di dalam diri manusia. Hal ini berarti kejahatan yang berasal dari diri manusia tidak mungkin setan bisa menggoda kecuali kalau manusia juga menyambutnya. Jadi misalkan gini, ada pencuri ditangkap sama hakim. Terus ditanya, kenapa kamu mencuri? Pak Hakim, saya dikasih tahu setan. Nanti kalau dapat uang bisa foya-foya. Jadi tolong yang dihukum setannya saja. Bisa enggak, Mas? Waalaikumsalam, Mas Fatih. Nama berapa, Ustaz? Ini udah ganti buku, Mas. Buku yang tafsir. Halaman terakhir. Halaman 22. Yang mana, Ustaz? Yang buku tipis ini, covernya ini. Dar. Ketemu enggak? Ashalut Tafasir. Hari ini kita bahas surat Nas. Ya. Sudah ketemu? Dah. Ya, halaman terakhir. Halaman terakhir Anas. Ya, sudah? Ustaz, kemarin aku itu nggak remedial nggak, Ustaz? Mas Fatih kemarin udah ngerjain belum? Udah kemarin bukan udah ngerjain di itu ya? Ya, nilainya udah bagus kan? Enggak usah remedial. Oh, berarti udah nggak remedi lagi. Mas Fatih enggak usah. Mas Fatih dapat nilai berapa kemarin?
85 kalau enggak. Iya, 85. 85 udah cukup. Udah cukup. Nanti yang masih di bawah 60 remedial. Oh. Ya, nanti saya kasih link lagi PR ya untuk ngerjain. Baik. Nah, ini kembali ke surat Anas ya. Jadi tidak mungkin setan bisa menggoda kecuali kalau manusia juga menyambutnya. Godaan setan tidak memberikan pengaruh kalau kita tidak menyambutnya. Namun kalau kita menyambutnya, yaitu dengan tidak meminta perlindungan pada Allah, tidak berzikir, maka gangguan akan terus ada di dalam diri manusia. Dan ini bukan kesurupan ya, bukan yang harus dirukyah enggak. Tapi maksudnya orangnya ini berada terus dalam pengaruh setan. Dan membaca surat An-Nas ini termasuk bacaan rukyah juga ya, karena kita berlindung dari godaan setan. Para ulama mengatakan bahwa setan disebut al-khannas, bersembunyi, karena apabila seseorang sudah menyebut dan mengingat Allah, maka ia kabur, bersembunyi. Maksudnya begitu. Kemudian Allah menyebutkan sifat gangguan setan tersebut. Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi tadi saya gambarkan, setan itu cuma ngasih bisikan. Jadi nggak bisa ketangkap polisi terus bilang, Pak saya mencuri, korupsi, karena disuruh setan. Tolong yang dihukum setannya saja. Bisa nggak Mas Fatih? Nggak bisa ya. Ya, jadi manusianya tetap meskipun digoda, tapi dia yang menyambut godaan setan. Dia Dua nurut jenis setan. Apa? Dia berarti nurut sama setan. Iya. Ya, jadi nggak bisa nyalain setan juga ya. Setan cuma ngajak, terserah kita mau ikut apa enggak. Ada dua jenis setan ya. Setan bisikan kejahatan dalam dada manusia. Allah menyebutkan bahwa bukan hanya setan yang tidak terlihat atau gaib, tapi ada juga setan yang terlihat. Misalkan Mas Fatih punya teman, Fatih besok bolos saja ya, kita jalan-jalan. Atau setan versi manusia ya kan? Iya, setan versi manusia. Minal jinnati wanas. Jadi setan dari golongan jin dan manusia. Setan dari golongan menurut Imam Baihaqi ya, ini di kitab tafsir ya. Kalau dalam kitab Al-Jami' li Syu'ab al-Iman, bahwa setan ada juga dari kalangan manusia. Ketika manusia mengajak pada keburukan, maka itulah setan. Ramadan, yuk kita batalin yuk makan itu es degan seger. Nah, itu namanya juga setan ya. Temannya puasa ngajak batalin. Baik, hubungan surat Anas dan surat sebelumnya. Hubungan surat Anas dan sebelumnya, kalau kita perhatikan ya, dari Kisar Mufassal dari Ad-Duha sampai Anas, ya, Allah telah berfirman bahwa akhir dakwah Nabi Muhammad pasti lebih baik sebagaimana waktu duha yang matahari terus naik, makin cerah. Dalam surat Asy-Syarah Alam Nasrah, Allah melapangkan dada Nabi Muhammad, memberikan kemudahan, melapangkan dada para pendakwah dan para pecinta Nabi. Allah juga menggambarkan kemuliaan manusia dalam surat At-Tin, ibarat buah tin yang memiliki kemuliaan di dalamnya. Hanya saja jika ia menurut jalan lain, maka ia terhinakan. Surat Al-Alaq, kalau mengingatkan manusia tetap harus meningkatkan keilmuannya, keimanannya dengan membaca Iqra, tapi tidak sembarang Iqra, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat Al-Qadar, ya, seorang hamba harus bergantung kepada Allah, selalu mendekatkan diri pada Allah, dan ilmu terbesar adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran Al-Karim, ilmu yang turunnya di malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran sudah diimani, dipelajari, diamalkan, akan membuat manusia makin mulia. Itu tafsir surat Al-Qadar. Kemudian Al-Bayyinah, ini ringkasan surat-surat ya. Al-Quran sendiri dibawa oleh seorang Rasul yang merupakan bayyinah, bukti nyata kebenaran Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan selainnya pasti salah. Itulah surat Al-Bayyinah. Seandainya manusia enggan beriman padanya, adalah mengingat kengerian hari akhir. Ya, dari surat Al-Zalzalah, di mana yaumul hisab itu benar-benar detail, sehingga membuat hati manusia bergoncang dan takut.
Kemudian manusia mengingat bahwa kehidupan dunia penuh ketergesaan, ingin kenikmatan yang segera dan fana, yaitu di surat Al-Adiyat. Allah mengingatkan lagi agar takut pada yaumul akhir, yaitu pada surat Al-Qari'ah, ya, mengetuk hati dengan keras hati karena memperlihatkan amal-amal yang sebenarnya. Kemudian mulai sadarlah bahwa manusia itu selama di dunia tertipu dan terlalaikan karena sibuk bermegah-megahan sehingga lalai. Surat At-Takasur. Al-Asr apa? Manusia lalai terkait harta dan waktu. Tetap lalai dan tertipu dengan kehebatannya sehingga sibuk mencela orang lain, merendahkan sesama sehingga lalai dari beramal. Ini surat Al-Humazah. Kemudian Allah mengingatkan dan memberikan contoh yang buruk agar jangan diteladani, yaitu Raja Abraha dan pasukan bergajah. Itu di surat Al-Fil, yaitu orang yang sombong pengen menghancurkan Baitullah. Selain itu Allah mengingatkan bangsa Quraisy yang telah diberi kenikmatan berupa keamanan dalam perjalanan dagang ke Yaman dan Syam pada masa sebelum Islam. Kemudian memerintahkan mereka untuk mensyukuri nikmat dan beribadah pada Allah. Itu surat Quraisy. Setelah itu Allah mengecam orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, yaitu enggan memberikan barang tidak seberapa nilainya, yaitu al-ma'un. Di sisi lain, kenikmatan yang diberikan manusia amatlah banyak. Itu surat Al-Kautsar. Selanjutnya Allah menitik beratkan keimanan pada hari akhir, memberikan contoh yang buruk agar tidak dicontoh, mengingatkan kenikmatan yang banyak agar bersyukur. Sayangnya banyak manusia yang pelit memberikan barang yang nilainya sedikit. Kemudian Allah menjelaskan batas keimanan dan kafiran, yaitu di surat Al-Kafirun. Jika demikian, kemenangan Allah makin nyata dan dia akan berikan pertolongan supaya hambanya meraih kemenangan. Itu surat An-Nasr. Kemudian mengingatkan ya bahwa ada kehebatan, ya, jangan sampai kehebatan yang dia dapat pertolongan justru membuat lupa dan mencontoh perilaku yang buruk. Nah, salah satu contoh kemenangannya adalah matinya Abu Lahab, ya. Iya, Nah, busuk. iya, jadi di antara kemenangan adalah matinya pemimpin kafir Quraisy yaitu Abu Lahab, yaitu di surat Al-Lahab. Agar tidak terbakar sia-sia, semua kelebihan dan kenikmatan harus dijaga agar pemiliknya senantiasa ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Akhirnya karena akan dapat banyak godaan setan, baik gangguan dari luar maupun dalam, Allah merintahkan hambanya untuk meminta perlindungan pada Allah, yaitu di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama ya. Ini surat pendek aja. Kita baca. Kul muta'awwidan. Coba baca. Kul muta'awwidan. Kul muta'awwidzan. Ya, muta'awwid itu artinya berlindung, meminta perlindungan. Katakanlah muta'awwidan. A'udhu A'udhu al-taji'u wa astajiru. Al-taji'u wa astajiru. al-tajiru wa astajiru. Artinya aku meminta pertolongan bantuan ya atau bantuan astajiru atau al-tajiru. Birabbin nas Birabbin nas. al-qadiru wahdahu ala raddi syaril waswas. Nah, ini coba baca al-qadiru wahdahu Al-qadiru wahdahu ala raddi syaril waswas. ala raddil syarril waswas. Kenapa kita minta pada Rabbin nas? Karena hanya dia yang maha kuasa satu-satunya menolak keburukan al-waswas, kejahatan, gangguan al-waswas. Ya. Oke. Ditulis Ustaz. Malikin nas. Malikin nas apa artinya, Mas Fatih? Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Itu Ustaz, apa namanya? Tuhan yang maha perkasa. Bukan. Oh, tuh Malik. Malik raja manusia. Betul ya. Allah itu raja manusia. Ai Allah yamlikuhum wa yatasarrafu fihim kaifa yasha. Jadi Allah itu yang memiliki manusia dan mampu mengubah keadaan mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Lanjut. Ilahin nas. Ilahin nas.
Apa artinya ilahinas? Ilahinnas. Apa Mas Alif? Ilahinan? Hmm? Tuhan manusia. Ya. Sembahan manusia, Tuhan manusia. Di sini al-ma'bud, al-haq, yang berhak disembah, alladzi yastahiqqu ayyubadahu wahdahu. Hanya Allah semata yang berhak disembah, diibadahinya. Mas Faiz, coba baca arti min syarril waswasil khannas. Apa terjemahannya? Coba lihat. Min syarril waswasil. Artikan aja ayat ke-4, Mas Faiz. Min syarril waswasil khannas. Apa artinya, Mas Faiz? Apa? Min syarril waswasil khannas apa artinya? Tempatnya loh yang Terjemahan aja, baca mushaf terjemah atau yang buku itu. Latin. Yang mengintai dari kejahatan setan. Ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi, ya. Dari kejahatan setan pembisik yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Ya, kita sudah belajar tafsir ya, Mas Ahmad, silakan dibuka bukunya. Halaman terakhir Anas ya. Ustaz, buku yang Ya, mana? halaman 22. Yang buku tafsir yang tipis. Tipis tapi tebal. Min syarri Ambil syaitani. dulu ya Ustaz. Ya, Mas. Min syarri syaitani alladzi yuwaswisu lil insani bi fi'li syarri idza ghafala an dzikrillah. Jadi dari kejahatan manusia, memang kejahatan setan yang membisikkan kepada manusia untuk berbuat buruk jika dia lalai dari berzikir kepada Allah. Kemudian al-khannas ay alladzi yakhtafi, yang dia bersembunyi wa yata'akhkharu 'inda dzikrillah, dan mengakhirkan dari berzikir kepada Allah. Lanjut. Mengakhirkan itu kayak gimana Ustaz? Apa, Mas? Mengakhirkan itu contohnya seperti apa? Ya, sholat tapi nggak sholat gitu loh, Mas. Saat Lama-lamakan. terlambat. Sholat asalnya jam 5.15, yaitu namanya mengakhirkan. Jadi dia lalai. Alladzi yakhtafi wa yatakhkharu inda dzikrillah. Dia bersembunyi dan terlambat dari mengingat Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Bang. Apa artinya, Mas Widad? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya, Mas? Ini harus tahu terjemahan dulu sebelum tafsir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya? Yang membisikkan di dalam dada manusia. Betul ya. Yang memberikan kejahatan ke dalam dada manusia. Kejahatan yang tidak disebut tapi maksudnya jahat. Kan ada orang bisik baik kan, tapi ini bisikannya bisikan jahat. Bifi'li syarri wasyukuki idza ghafalu an dzikrillah. Dengan melakukan kejahatan dan keraguan jika mereka lalai dari mengingat Allah. Kemudian ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Mas Alif. Apa artinya? Minal jinnati wan nas. Memang ada dari jin. Jin. Jin dan Ada jin dan manusia. dari golongan jin dan manusia ya. Min sayatinil jinni wal insi, setan jin dan setan manusia. Dalika li'anna minal jinni syayatin wa minal insi syayatin. Karena di antara jin itu ada setannya dan di antara manusia juga ada setannya. Amma syayatinul jinni fayuwaswisu fi sudurin nati sirran.
Sedangkan setan jin itu membisikkan di dada manusia itu secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Wa amma syayatinul insi fayati ala niatan. Sedangkan setan manusia itu terang-terangan sambil nepuk pundaknya, ayo kita bermaksiat. Itu meskipun bentuknya bisa macam-macam ya. Tapi manusia itu terang-terangan ngomongnya. Kalau jin itu enggak terang-terangan. Fa'ala hadzal amru bil isti'adati yakunu min syarril insi wal jinni. Dan atas hal ini adalah kita minta perlindungan dari kejahatan manusia dan jin. A'adzanallahu minhuma. Semoga Allah melindungi kita dari keduanya. Wallahu a'lam wa alam amma tafsir suratin nas innahu kitama bi'aunillahi wa taufiqi tafsir Quran Al-Karim Al-Musamma Asal Tafasir. Jadi ini sudah selesai ya, karena ini kita bacanya dari akhir ya, bukan dari An-Naba. Waqad makastu fi ta'lif hadha tafsir asyra sinin. Jadi penulisnya itu menulis kitab ini 10 tahun. Wa kana al-faragu minhu yauma tsulatsa. Ya. Min hijrati sayyidil mursalin wa nasallallahu husnul qubuli wa yanfa'ana bi ummati Muhammad. Walhamdulillahi fil badi wal khatam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita doakan penulisnya yaitu Syekh Harun Muhammad Abdullah mendapat pahala atas karya beliau ini. Ini semuanya Ustaz. Dia yang tulis. Iya, kan beliau menulis ya sumbernya dari kitab-kitab yang lain juga. Tapi kan yang menyusun beliau ya. Oke, sekarang Ustaz kasih kuis ya. Kuisnya tafsir surat An-Nas ya. Tafsir surat An-Nas. Nah, sesuai yang tadi Ustaz jelaskan, kandungan dari surat An-Nas. Tadi pada terlambat masuknya, Mas Ahmad terlambat kenapa Mas? Tadi ke itu dulu Ustaz, ke pasal sebentar. Ke pasar dulu. Ya. Tapi ini ya bisa dari awal biar tidak ketinggalan. Lebih efektif waktunya ya. Buku tafsirnya itu yang mana sih Ustaz? Yang kayak gini loh Mas. Nah, saya tunjukin ya covernya ya. Dulu saya kirim kan 3 buku. Dulu Surugoh, ini yang Ashalut Tafasir. Bukunya tipis tapi besar. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Ustaz. Dicari yang ini. Ketemu nggak? Belum Ustaz. Nanti dicari. Ya. Mas itu lagi itu yang apa namanya? Buku iman, rukun iman, yang isinya rukun iman. Al-Jumanu fi usulil iman, itu yang warnanya biru. Kalau ini kuning kayaknya, warna kuning. Kayak gini kita latihan dulu tafsir yang mudah ya, pakai bahasa Indonesia dulu. Ini kalau udah lancar, kita kasih soal yang bahasa Arab. Silakan dikerjakan dulu. Ini gimana caranya? Gimana Mas? Sudah masuk pada? Oke, mulai ya, silakan. Ahmad, Faiz, Fatih, Widat, Alif ya. Yang nggak masuk Reza. Mas Reza belum masuk. Saat ini cara masuknya gimana? Cara masuknya? Diklik, masukin nama Mas.
Mas Faiz belum masuk? Udah. Udah. Udah masukin Udah. Nama tapi belum masuk. Udah, Mas. Masih loading mungkin Mas, karena sinyal bisa juga. Tapi namanya sudah ada ini. Faiz sudah ada. Ditunggu bentar. Tunggu bentar aja. Ini sudah ada ini. Bisa keluar nggak Mas Faiz? Ya. Taruh. Sudah, Ustaz. Sudah. Ya. Oke, ditunggu yang lain ya. Ustaz, siapa yang pertama? Yang pertama, bentar. Yang pertama Alif. Alif, Ahmad, Fatih, Bidat, Faiz. Ya. Ayo, Pak. Ustaz, Ya. betul semua, Ustaz. Bentar, kita cek ya. Yang betul semua, ini betul semua ya, betul semua, bagus. Layarku, oh itu dah.
Ustaz, udah pada selesai belum, Ustaz? Apa Mas? Pada selesai belum? Bun. Ada di dalam bulu. Sudah selesai semua ini ya. Oke, kita koreksi. Habis ini kuisnya pakai bahasa Arab. Ya. Dalam bulu itu ada apa? Ada tempat jual baju-baju itu. Ada jual celana training. Ada Oke, sudah selesai ya. pendek, ada panjang. Nomor 1 ini karena betul semua 4 orang. Nah, Mas Alif, Ahmad, Fatih. Ini benar semua. Satu lagi tadi siapa yang benar semua? Widat. Mas Widat juga benar semua. Yang salah satu Mas Faiz. Kita koreksi bentar ya. Apa tema utama surat An-Nas? Permohonan perlindungan dari kejahatan. Siapa yang jadi objek perlindungan dalam surat An-Nas? Manusia. Sebutkan 3 ayat yang terdapat dalam surat An-Nas. Dengan aku berlindung kepada Tuhan yang Rabbinas ya, Raja manusia, Tuhan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang bisikan kejahatan dalam dada manusia. Oke, itu ayat yang terjemahannya ya. Apa makna nas? Manusia ya, manusia nas. Mengapa surat An-Nas jangan penting dalam kehidupan sehari? Surat An-Nas penting perlindungan spiritual dan ketenangan jiwa. Disunahkan kalau mau tidur baca muawidatain ya, Al-Falaq, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 paket ya, kul, 3 kul ya. Apa yang diajarkan Anas tentang perlindungan dan kejahatan? Anas mengajarkan perlindungan dari kejahatan dengan berlindung pada Allah. Jangan takut setan ya, jangan takut diganggu ya. Tapi kita berlindung kepada Allah. Beberapa cara mengamalkan ajaran surat Nas ya. Memohon perlindungan pada Allah, membaca, merenungkan, mengajari kepada orang lain, bersaksi pada Allah, dan menghindari perbuatan buruk. Bagaimana Anas berhubungan dengan Al-Falaq? Anas berfungsi sebagai penutup dan pelindung setelah Al-Falaq. Al-Falaq gangguan dari luar, Anas gangguan dari dalam. Apa yang bisa tafsir Anas? Kita belajar tentang perlindungan dari godaan dan bahaya serta pentingnya memohon perlindungan pada Allah. Kalau tidak dilindungi Allah, kita pun ya akan mudah tergoda oleh bujukan setan. Terakhir, siapa yang diharapkan baca Mami Anas? Setiap Muslim. Ya. Baik, ini saya kasih soal yang versi bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia mudah. Ini sekarang versi Arabnya. Versi Arab ya soalnya Arab, pilihannya Arab ya. Jadi kirim, Ustaz. Belum, sabar dulu. Ya kita belajar juz amma dimulai dari belakang, dari Anas. Ya. Itu siapa yang keluar, Tat? Kok teman Apa Mas? Faiz mana, Tat? Kok nggak ada? Nggak ada, Ustaz. Bentar. Faiz menghilang. Faiz menghilang. Iya, nggak ada, Ustaz. Nggak tahu mungkin putus sinyalnya. Ya. Kamu bisa putus, Ustaz. Ya nggak tahu. Reza udah nggak pernah masuk sekarang. Reza? Dan dari kemarin bolos terus, Tat. Terus tanyain ya. Nggak Kita tahu. naik berapa kali, Ustaz? Ya nanti tanyain Mas Reza, Mas kok jarang masuk sekarang. Nggak tahu, Tat. Udah berkali-kali, Tat. Nah, Habis itu dia belum ujian remedi loh, Tat. belum ini. Ya ya. Oke, ini soalnya Ujian aja belum. cuma 7 pakai bahasa Arab ya. Soalnya 7 Udah aja. dikirim, Tat. Silakan dikirim. Sudah dikirim. Ini Mas Faiz masuk lagi nih, ada. Faiz, Fatih, Alif, Ahmad, Widat. Ya, ini 5 orang. Masuk, Ustaz. Iya masuk.
Silakan. Ah, apa tat? Alladzi wasifu fi sudurin nasi. Alladzi wasifu fi Alladzi wasifu fi sudurin nasi huwa apa tat? Yang mengganggu manusia, membisikkan manusia itu adalah siapa? Alladzi waswisu linnasi, yang mengganggu, menggoda, membisiki manusia siapa? Untuk Nahnu natolabal masa'ada. Nggak tahu aku. Ini apa tadi? Nanu natlubu, kita meminta pertolongan dari siapa? Nanu natlubul musa'adata min Ustadz ini apa tat? apa? Nasata aiza Nastaidu, kita minta pertolongan titik-titik minasyaitoni, dari Iya. setan. Tolong siapa? Allahu khalaqa itu apa tadi? Allahu khalaqa. Allah itu menciptakan. Allah menciptakan apa? Allahu khalaqa. Pilih. Baca dulu semua, jangan buru-buru. Suratun nasu tapi maksudnya Hmm? surah An-Nas tuh Nazlat itu turun di mana? Iya. Ya, suratun nasi nazalat fi, turun di mana? Ustadz nahnu ini apa tat? Nahnu, mana soalnya? Natlubul musa'ad. Kita meminta pertolongan dari siapa? Ustadz udah selesai layarku saya di mana Ustadz? Oh iya, ini belum. Alladzi waswisu fi sudurin Ya, nas. ini banyak merahnya ini sekarang. Kalau tadi biru, Ini apa Ustadz? Alladzi waswisu fi sudurin nas. yang menggoda manusia adalah siapa? Apa yang menggoda Itu manusia? ini apa tadi? Maksudnya Astaidu minasyaitoni. Maksudnya apa tadi? Kita minta tolong dari setan. Minta tolong pada siapa? Malikin nas juga. Hah? Malikin nas. Malikin nasi huwa siapa? Raja manusia. Rajanya manusia siapa? Nahnu natulabul masa'adatu min itu maksudnya apa sih? Kita minta pertolongan natlubul musa'adata min. Kita minta Makna tolong. audu. Audu artinya apa? Aku berlindung. Iya, bahasa Arabnya. Ya, pada nomor 1. Tahasinu. Aku dari tadi gak pernah Ustadz. Apa, Mas? Bingung tak? Bingung. Ini Mas Faiz tertinggi, Mas Faiz. Ustaz, Mas Faiz tertinggi. Lalu Ali, Ahmad, Fatih, Widad. Widad belum selesai. Ustaz ini kok jawabannya agak aneh, Ustaz. Apa, Mas? Jawabannya. Iya, apa? Soalnya. Bentar, lihat kirim, Ustaz. Nasta'idu minasyaiton. Jawabannya yang A lebih baik. Yang B bil malaukati. Yang ketiga lebih baik. Masa sih? Harusnya binasi, bilahi, bil malaika. Pilihannya. Iya, bentar Bidat kirim, Ustaz. Oh, iya, iya. Di kunci soalnya tuh nastaidu binasi, bilahi, bil malaikati. Pilihannya itu. Itu sudah kirim. Dikirim kemana? Ke WA. WA, bentar. Cek WA. WA-nya. Bentar, saya cek WA-nya.
Oh, Mas Widat Japri. Ya. Bentar, ini masih loading. Dikerjakan aja dulu, Mas. Nanti kalau sudah kita koreksi. Apa tidak? Nah, ini juga masih ada lagi, Ustaz. Error berarti. Kayak gitu juga. Iya. Bentar. Ya kalau pakai yang banyak banget, nanti kalau udah lama. Nisa itu minasyaiton lebih baik bil malaikah. Kok beda sendiri ya Mas Widat? Di soalnya Ustadz nggak gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin juga kayak gitu, Ustaz. Pas ngerjain soal. Seringnya pilihannya kayak gini. Iya. Ini yang lain kayak Mas Widat nggak? Pilihannya Enggak. ada tulisan di enggak ya? Enggak. Ada tulisan apa, Ustaz? Ada tulisan apa? Tulisannya nasta itu titik minasyaiton pilihannya lebih baik bil malaikati lebih baik. Tadi pilihannya gitu nggak? Enggak. Oh, gitu Ustaz, ya. satu layarku pencet sendiri, Ustaz. Hah? Udah sendiri. Belum tak pencet, Ustaz. Nggak apa ya saya nggak tahu ya kalau yang di luar ini standar karena kunci apa namanya yang di tampilan Ustadz tidak nggak gitu. Untuk Mas Widat dipilih aja bebas Mas. Salah satu aja karena itu kayak error di settingan siapa Ustadz nggak tahu ya. Ya dikerjakan aja Mas Widat. Ini ada jawabannya dalam bahasa Inggris. Masa Iya. kok bisa hanya Mas Widat ya? Mungkin itu, Ustaz. Itu mungkin halamannya di itu, Ustaz, di translate. Oh gini mungkin Translate. Mas Widat. Mungkin Mas Widat settingan otomatis diterjemahkan nggak? Enggak. Enggak ya? Ini bukan Nggak tahu ya. Nggak Cara paham kalau nyetingnya juga gimana, Ustaz? nggak paham. Zat. Apa karena ini ada yang strike nggak? Ada yang main strike nggak? Nggak ada kan? Main strike itu apa? Yang kayak nyerang yang lain, gitu. Peserta lain ada nggak? Enggak, Enggak. Ustaz. Diselesaikan aja Udah Mas nggak Widat. bisa angkat pada sehingga tidak selesai. Selesai ya. Nomor 2, guys. Nomor 1 Mas Faiz, Mas Alif, Ahmad, Widat dulu, Widat, Ahmad, Fatih ya. Urutannya. Ya, selamat buat Mas Faiz ya. Soalnya pas ngerjain ujian kemarin juga kayak gitu, Ustaz. Jadi kayak error ya. Apa Iya. setting komputernya Mas Widat ada itunya enggak ya? Karena normalnya enggak begitu. Nih. Aku normal. Coba nanti nyari info dulu ya. Nah, nunatlu Musa data kelihatan di layar. Kami meminta pertolongan dari siapa? Minallah ya. Minallah ya. Ada manusia iman ini. Ya. Jangan minanas ya, tapi minallah. Kan minta tolongnya pada Allah. Nomor 2, Allah khalaqa. Ini salah semua malah ya. Allah menciptakan, diperhatikan pilihannya manusia, malaikat, rasul, kulul makhlukat. Setiap makhluk ya. Meskipun ini surat Anas, tapi jangan lupa bahwa Allah itu menciptakan seluruh makhluk. Ini yang salah semua di sini ya. Anda nggak tahu artinya atau ya. Alladzi yuwaswisu linnasi huwa, yang mengganggu manusia adalah setan ya, setan jin dan manusia. Itu semua. Nasta'idzu billah ya Mas Widat pilihannya binasi lebih baik, di malaikat lebih baik. Hilang ya. Kok bisa gitu ya? Iya benar. Yang betul billah Mas. Mana a'udzu? A'udzu adalah atahassinu ya. Meminta perlindungan bahasa lainnya nih. Atahassin.
Malikin nas Allah. Wallah. Bukan Raisud Daulah. Presiden bukan ya, tapi Allah. Raja manusia itu Allah. Suratun Nasi nazalat fi Makkah, di Mekah. Ya. Oke, ini sudah lumayan. Aku mau nanya, Tat. Gimana? Apa? Tat, di Quran sih yang aku tat Madaniyah tat. Di Qurannya Mas Alif. Ya Madaniyah. Kadang begitu, tapi Ustaz cek di beberapa mushaf banyak kan Makiyah, Mas. Kalau yang Madaniyah itu contohnya An-Nasr. Coba kalau di Quran Depak itu ada tabelnya. Betul ya, Anas itu Madaniyah. Iya, betul. Berarti perbedaan ini Mas Mufasir ya. Di buku iya di Quran Depak memang Madaniyah. Tapi ini dari kitab tafsirnya yang lain itu Makkiyah. Apa tuh? Karena juz amma itu mayoritas Makkiyah Mas secara umum. Ya. Yang Madaniyah itu An-Nasr, idza jaa An-Nasrullah itu Madaniyah. Tapi ya biasa dalam tafsir juga ada perbedaan pendapat. Baik, kita cukupkan ya. Ini mohon maaf Mas Safik, tunggu bentar Mas Safik. Yang lain ini mau selesai. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.